Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPA TEIMS dan kelas 12 IPA NIL yang beranggotakan saya sendiri Alisha, Saya Gracia, saya Liviana, saya Joanne, saya Michelle, Saya Gloria. Jadi pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan percobaan kimia kami mengenai kenaikan titik didih dan sifat amfoter aluminium. Untuk melakukan percobaan kali ini, alat yang akan kita gunakan yaitu 3 buah gelas kimia, 3 buah kaki 3, 3 buah termometer, 3 buah pembakar spiritus, 3 buah kawat kasa, gelas ukur, stopwatch, 3 buah statif, dan klem. Selain itu, bahan yang akan kita gunakan yaitu Aquades, 2 gram padatan NaCl, dan 2 gram padatan glukosa. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah kerja. Pertama-tama, siapkan 3 buah gelas kimia. Lalu pada gelas kedua, isi dengan 2 gram NaCl, dan pada gelas ketiga, isi dengan 2 gram gula pasir. Kemudian, isi masing-masing gelas dengan 30 ml Aquades. Setelah itu, ukur suhu awal masing-masing larutan. Lalu, siapkan spiritus dan kaki 3, lalu letakkan masing-masing gelas kimia di atas kaki 3 tersebut. Kemudian, siapkan statif dan klem untuk menggantung termometer pada masing-masing gelas. Setelah itu, panaskan ketiga larutan dengan pembakar spiritus. Kemudian, ukur perubahan suhu yang terjadi setiap 1 menit. Hentikan pengukuran suhu ketika larutan telah mendidih. Landasan teori dari kenaikan titik didih yaitu sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatif semakin besar. Sifat koligatif ini merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas bukan kualitas. Selain itu, sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit, meskipun jumlah mol zat terlarutnya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai secara sempurna menjadi ion-ion, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion, sehingga jumlah partikel dalam larutan elektrolit akan lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Terdapat 4 macam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Namun, yang akan dibahas lebih mendalam pada laporan ini adalah kenaikan titik didih. Titik didih cairan berhubungan dengan tekanan uap. Apabila sebuah larutan mempunyai tekanan uap yang tinggi pada suhu tertentu, maka molekul-molekul yang berada dalam larutan tersebut mudah untuk melepaskan diri dari permukaan larutan. Atau dapat dikatakan, pada suhu yang sama, sebuah larutan mempunyai tekanan uap yang rendah, maka molekul-molekul dalam larutan tersebut tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari larutan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya partikel-partikel zat terlarut dalam suatu larutan menghalangi peristiwa penguapan partikel-partikel pelarut. Oleh sebab itu, penguapan partikel-partikel pelarut membutuhkan energi yang lebih besar. Adapun kenaikan titik didih didefinisikan sebagai perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni, di mana titik didih larutan akan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Selain itu, semakin banyak zat yang terlarut dalam larutan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar. 1. Tentukan titik didih air, larutan garam, dan larutan gula, beserta kenaikan titik didih larutan tersebut. 2. Bagaimana perbedaan titik didih air, larutan garam, dan larutan gula? Berdasarkan hasil pengamatan yang telah didapatkan, dapat diketahui bahwa titik didih air murni berada pada suhu 85 derajat Celcius setelah dipanaskan selama 13 menit. Sementara larutan gula mencapai titik didih sebesar 87 derajat Celcius setelah pemanasan selama 12 menit. Dan larutan garam mendidih secara konstan setelah dipanaskan selama 13 menit dengan suhu mencapai 89 derajat Celcius. Dari hasil tersebut, diperoleh kenaikan titik didih larutan gula, yaitu sebesar 2 derajat Celcius dari titik didih air murni. Sedangkan, kenaikan titik didih larutan garam sebesar 4 derajat Celcius dari titik didih air murni. Larutan yang memiliki titik didih tertinggi yaitu larutan garam, kemudian larutan gula, dan yang paling rendah adalah air murni. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih
yang menunjukkan bahwa titik didih sebuah larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut murninya. Kemudian, dibuktikan juga bahwa larutan garam yang merupakan larutan elektrolit memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada larutan gula yang termasuk dalam larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terionisasi sempurna sehingga menghasilkan partikel zat yang lebih banyak dari larutan non-elektrolit, maka dari itu kenaikan titik didih pada larutan elektrolit akan lebih besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didih pada zat pelarut dipengaruhi oleh jenis zat terlarut. Titik didih tertinggi adalah larutan garam atau elektrolit, kemudian diikuti dengan larutan gula, larutan non-elektrolit, dan yang paling rendah adalah titik didih air murni. Hal tersebut terjadi karena adanya molekul dari zat terlarut yang menghambat zat pelarut murni untuk mengalami penguapan saat berada pada suhu titik didih sehingga menyebabkan terjadinya pertambahan energi untuk mengalami penguapan. Namun, ada beberapa faktor yang memengaruhi percobaan ini, yaitu suhu dipengaruhi oleh lingkungan seperti AC, kesalahan dalam membaca skala yang ditunjukkan, dan api dari spiritus yang tidak konstan. Sekian praktik dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.